Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Seorang petugas pemadam kebakaran di Depok gugur saat bertugas untuk memadamkan api di pemotongan ayam Cisalak, Depok, Jawa Barat. Sebanyak 80 anggota damkar menuntut keadilan dengan melayangkan somasi terbuka kepada pemerintah terkait dugaan korupsi pengadaan barang. Para petugas pemadam kebakaran Kota Depok memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kota Depok terkait laporan dugaan korupsi pengadaan barang yang mereka laporkan beberapa waktu lalu. Para damkar sangat berharap agar dugaan korupsi di lingkungan kerjanya segera diusut, mengingat sudah memakan korban jiwa akibat tidak tersedianya peralatan lengkap saat bertugas. Deo Lipa Yumara, kuasa hukum dari 80 petugas damkar Depok menyebut, saat ini intelijen kejaksaan sudah memeriksa beberapa pejabat yang menjadi terlapor dalam kasus ini. Ia melayangkan somasi terbuka untuk pemerintah Kota Depok agar segera merealisasikan tuntutan para petugas damkar dari mulai upah yang layak, perbaikan peralatan, hingga bantuan biaya pendidikan anak almarhum Martinus yang gugur dalam bertugas. Ya, memberikan kompensasi tanggung jawab atas kelalaian dan pengabaian pemerintah Kota Depok selama ini terhadap petugas dan dinas damkar Kota Depok yang berakibatkan meninggalnya seorang petugas damkar yang bernama Martinus Reja Panjaitan dengan cara mengangkat derajat mendiang Martinus Reja Panjaitan sebagai pahlawan damkar Kota Depok di dalam plakat register pemerintah Kota Depok dan membiayai masa depan pendidikan anak-anak mendiang Martinus Reja Panjaitan sejak saat ini sampai mereka menyelesaikan pendidikan tinggi kuliah. Sementara Sandi Butar-Butar, petugas pemadam kebakaran yang sebelumnya viral karena mengungkap dugaan korupsi itu, mengaku sudah siap mental menghadapi pemeriksaan. Nyawa temen bilang, siapa sih bang yang nggak sedih gitu. Ya teman-teman semua satu UPT sekarang semuanya udah siap mau apapun yang terjadi gitu. Teman satu rekan, teman satu kantor, ya udah siap aja gitu segala-galanya. Kalau dibilang persiapan ya nggak ada, fakta aja, fakta lapangan jujur apa adanya. Dirinya sudah mengumpulkan sejumlah fakta yang akan dijadikan sebagai alat bukti. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita akan berbincang dengan Sandi Butar-Butar selaku petugas pemadam kebakaran Kota Depok dan Deo Lipa, kuasa hukum terkait somasi terbuka terhadap Pemkot Kota Depok karena seorang petugas pemadam kebakaran tewas akibat alat tidak layak. Dan mungkin kita akan terlebih dahulu bertanya kepada Mas Sandi. Mas Sandi, ini kronologi kejadian awalnya seperti apa, Mas? Kalau untuk kronologis kejadian awal itu, Mbak, kebetulan saya satu kantor ya sama almarhum Martin, cuma beda grup. Jadi pada saat saya dia lepas, saya naik gitu. Jadi setiap pagi itu saya sering ketemu dia, bercanda gitu. Kalau untuk dibilang kronologis, ya seperti biasa kami memadamkan, Mbak. Tapi kalau dibilang ini musibah, saya tidak setuju gitu. Kalau dibilang musibah itu, Mbak, teman kami memakai APD lengkap, dia kegulung api atau ketimpa reruntuhan, itu namanya musibah. Akan tetapi almarhumah teman saya ini, dia tidak memakai APD lengkap, termaksud masker yang sudah saya omongkan seperti itu. Kita butuh APD lengkap. Dan faktanya gitu di lapangan, teman saya keracunan asap karena memadamkan, dia meninggal, Mbak, gitu. Oke. Istilahnya Mas Sandi, kami menuntut untuk pejabat damkar bertanggung jawab karena kita semua tuh udah minta dari jauh-jauh hari untuk masker seperti itu. Oke, ini tidak menggunakan APD lengkap. Apa sebabnya? Apakah memang tidak disediakan atau sebenarnya disediakan tapi mohon maaf korban saat itu tidak menggunakan, atau memang tidak pernah ada APD lengkap di wilayah Anda? Kalau dibilang tidak ada, Mbak. Kalau untuk sekarang, dulu pernah ada pengadaan masker dan seperti senior saya bilang juga udah semua teman-teman. Jadi
kita satu UPT pernah dikasih masker, itu masker kayak model bomber gitu, Mbak. Itu satu UPT dikasih 3 satu grup, sedangkan satu grup ada 8. Itu udah lama, dari sekitar tahun 2018, dan itu ya sudah rusak, Mbak. Dan ada masker kita SCBA kemarin juga dari rekan-rekan media kan juga udah diliput, itu SCBA itu ada, akan tetapi rusak, Mbak. Dan itu kita sudah mengajukan nota dinas untuk perbaikan, itu sampai sekarang nggak pernah, Mbak, gitu perbaikan. Padahal kan anggaran perbaikan atau perawatan itu ada. Setiap kita menanyakan, pejabat selalu ngomong itu bukan urusan lu, gitu. Ya kita pertanyakan dong, kita kan berkorban nyawa, Mbak, gitu. Di TKP kita yang kerja, tapi pejabat selalu bilang, ya lu masih mau kerja atau enggak di sini, jangan protes mulu. Dia selalu seperti itu. Padahal kan kita dapat komplainan dari masyarakat, terus kita nggak boleh komplain sama pimpinan, itu, Mbak. Oke, baik. Ini kami juga sudah berusaha menghubungi Pemkot Depok ya, namun belum ada jawaban pasti. Tapi kami juga mau berbincang dengan Bang Deo. Bang Deo, sebenarnya yang dituntut ini siapa saja, kemudian apa saja, bisa diinformasikan kepada kami? Ya, informasi kami ya. Jadi kami ini sebenarnya akan melakukan gugatan citizen lawsuit itu dalam minggu depan kepada pemerintah Kota Depok. Jadi somasi ini adalah pembuka atau jalan untuk kami melakukan gugatan. Karena gugatan citizen lawsuit ini harus ada somasi dulu secara terbuka kepada pemerintah Kota Depok. Jadi kami jalankan somasi kemarin itu. Yang kami somasi tentu pemerintah Kota Depok. Siapa pemerintah Kota Depok itu? Pemerintah Kota Depok itu ya wali kota, ya wakil wali kota, dan dinas terkait. Jadi ada 3, wali kota Depok kami gugat, wakil wali kota Depok juga satu kesatuan kami gugat, dan kepala dinas damkar kami gugat. Gitu. Jadi kami mensomasi mereka dulu, dan nanti mereka juga akan kami gugat itu dalam minggu depan ya. Nah, apa tuntutan kami? Sebagaimana yang sudah beredar, itu tuntutan kami adalah yang paling penting adalah bagaimana alat-alat kelengkapan damkar ini kemudian siap, APD ini kemudian disiapkan segera, tuntutan kami itu. Karena apa? Selama ini 10 tahun terakhir sama sekali tidak ada alat-alat yang bisa dipakai sebagai sarana prasarana kerja damkar Kota Depok. Jadi setiap anggota ini bekerja cuma pakai baju damkar, sudah itu aja, sama tangannya mereka, tanpa alat-alat kelengkapan. Nah ini miris. Nah, beberapa bulan yang lalu kita berulang kali memperingatkan pemerintah Kota Depok, kepala dinas, pemerintah untuk segera memperbaiki, tapi sampai sekarang tidak ada perbaikan, malah mereka mengabaikan. Malah cenderung datang ke damkar hanya pencitraan. Bahkan Sandi ini juga sempat dilarang untuk bicara kepada publik. Nggak etika katanya, kata wakil wali kota pada waktu itu. Tapi ini nggak bagus, wakil wali kota seperti ini. Nah jadi kemudian kami akhirnya melakukan somasi. Tuntutan salah satunya adalah perbaikan itu. Yang kedua mengenai gaji, upah dari anggota damkar. UMP Kota Depok itu sekitar 5 juta rupiah. Tapi pendapatan mereka anggota damkar itu hanya sekitar 3 juta rupiah. 3 juta rupiah untuk 1 bulan dapat apa kalau mereka hidup dengan anak-anaknya. Jadi mereka ini akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Kerja nggak bisa, cari makan nggak bisa. Untuk nafkah keluarga nggak bisa. Nah ini yang menjadi persoalan. Makanya ini kita gugat juga, kita somasi juga supaya gaji mereka, pendapatan mereka paling tidak serendah-rendahnya setara dengan UMP Kota Depok, yaitu 5 juta rupiah. Jangan sampai mereka gaji 3 juta, UMP 5 juta. Berarti mereka hidup sangat di bawah garis kemiskinan ini. Ini sangat miris sekali ini. Ini kelakuan siapa ini kita nggak tahu sampai mereka mendapatkan upah seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga kita juga meminta supaya ada yang namanya apresiasi terhadap almarhum mendiang Martinus Reza Panjaitan yang telah berjuang dan akhirnya mengorbankan nyawanya untuk kepentingan masyarakat Kota Depok, melakukan tugas dan akhirnya menjadi martir, gugur dalam tugas. Nah kita menunjukkan dia supaya dia menjadi pahlawan damkar di Kota Depok ini yang pertama. Respon dari pemerintah Kota Depok ataupun yang disomasi bagaimana sejauh ini? Singkat saja Mas. Nggak ada respon, sama sekali nggak ada respon, diam saja itu. Begitu. Jadi sampai sekarang nggak ada respon. Baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Deo dan juga Mas Sandi sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan semoga ini juga tidak terulang lagi kejadian serupa kepada yang lainnya. Terima kasih.